Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Shalom. Apa tema kita hari ini? Apakah disosialisasi temanya? Sama-sama baca, apa temanya? Mujizat semu versus mujizat sesungguhnya. Anda tahu? Mayoritas gereja-gereja bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, rata-rata di Eropa, di Amerika, di Afrika, di mana-mana saya pelayanan, rata-rata orang lebih suka mujizat semu, bukan mujizat sesungguhnya. Ini serius. Anda sulit mengerti tema ini kalau bukan Tuhan sentrisnya. Anda tanpa sadar akan terus berhenti kepada mujizat semu kalau diri kita sentrisnya. Dan mayoritas orang Kristen, sedihnya mayoritas pendeta-pendeta sentrisnya ego bukan Tuhan. Ini penting sekali. Jujur Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik enggak? Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa? Ditusuk kita, itu baik atau jahat? Kalau Anda bilang jahat kan Anda sulit mengenal Tuhan. Itu masalahnya. Karena selalu sentrisnya diri kita. Kalau aku sakit itu jahat. Kalau aku gak sakit itu gak jahat. Ini kan sedih rasanya. Kayaknya ngelawan wajah Anda ini. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, ya itu jahat lah. Tapi gak semua orang menusuk kita itu jahat. Ayo dong. Kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, namanya apa? Anda mau disuntik dengan jarum tajam atau tumpul? Tajam lah, tumpul nyiksa. Nyambung gak sih? Begitu Anda disuntik, sakit gak? Ada gak alasan Anda maki-maki dia? Enggak kan? Malah bagian sakit disuntik itu Anda pegang sambil ngomong apa sama dokter? Terima kasih dok. Ini ketawanya nyambung gak? Ayolah. Gak cukup terima kasih, gak cukup terima kasih. Buka dompet Anda, bayar dia. Katakan amin. Supaya kita gak bicara diri kita sentris. Bapak-bapak, sekalipun istrimu cerewet sampai detik ini, Tuhan tetap baik. Cerewet istrimu gak bisa merubah Tuhan jadi jahat. Sekalipun suamimu sengak lagunya sampai detik ini, bukan kita excuse, bukan excuse. Sekalipun suamimu sengak sampai detik ini, Tuhan tetap baik. Kesengakan suamimu gak bisa merubah Tuhan yang baik jadi jahat. Sekalipun sakitmu gak sembuh, Tuhan tetap baik. Halo? Cuman satu orang yang tepuk tangan. Yang lain latah. Maafkan saya, sekalipun sakitmu gak sembuh dan kamu meninggal tahun ini, Tuhan tetap baik. Ini penting sekali. Supaya jangan lagi kita percaya kepada Yesus menurut kita. Percaya kepada Yesus menurut Tuhan. Karena banyak orang percaya kepada Yesus menurut dirinya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil, lanjut. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetar dong baca ayat itu. Sedih rasanya yang banyak itu digenapi di antara beberapa orang di antara kita. Kan sedih. Yuk kita buka Alkitab kita Markus pasal 1 ayat 42 sampai Markus pasal 2 ayat 12.
Saya ajak kita membacanya bergantian dengan cermat dan teliti, bukan saja ayat demi ayat kita perhatikan, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, bahkan tanda baca kita perhatikan. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Saya mulai ayat 42 dari Markus pasal 1. Kita bergantian sampai Markus 2 ayat 12. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Lanjut. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Katakan amin. Lihat ayat 12 Bapak Ibu Saudara, teliti dengan cermat. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua dan apa katanya? Katakan amin. Saudara yang kekasih, ini enggak ada istimewanya. Siuman Anda. Kalau lumpuh berjalan takjub, itu enggak ada istimewanya. Kalau sakitmu sembuh lalu memuliakan Allah, itu umum, biasa-biasa saja. Apalagi kau berdoa mobilmu Innova jadi Alphard lalu memuliakan Allah, itu mah biasa-biasa saja. Kayaknya ngelawan muka Anda nih. Halo, Paulus dan Silas dicambuk, ditelanjangi, dicambuk, didera, dibuang ke penjara paling tengah. Penjara zaman dulu kayak spiral, paling tengah itu paling bawah, di mana kotoran air seni dan kotoran-kotoran lain mengalir ke situ. Tubuh Paulus, Silas infeksi parah. Tapi Paulus bilang sama Silas, Las, apa lus? Nyanyi nyok, nyanyi. Lagi menderita nyanyi itu berbobot. Aminnya sedikit. Sakit sembuh memuliakan nama Allah, itu umum.
Ayolah. Makanya catat baik-baik. Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Keliru orang Kristen kalau penekanannya kesembuhan. Kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Perubahan kelakuan. Sabar. Yang pelitnya, jubila bin jalik jadi suka memberi. Pemalas jadi rajin. Sombong jadi rendah hati. Suka mengampuni. Mau berkorban. Itu ciri utama Kristen. Amin. Tepuk tangan. Itu ciri utama Kristen. Jujurlah Bapak, Ibu, Saudara. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Agama lain suka enggak kesembuhan? Penjahat suka enggak kesembuhan? Kenapa enggak cerdas? Kalau penjahat suka terhadap sesuatu, percayalah, sesuatu itu enggak ada istimewanya. Percayalah. Penjahat juga suka kesembuhan. Ayo dong. Jawab dengan jujur. Ada enggak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada enggak? Jawab, penjahat suka enggak itu? Enggak. Agama lain suka enggak? Enggak. Orang Kristen suka enggak? Masalahnya enggak juga. Itu masalahnya. Binasalah orang Kristen ini. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Sakit sembuh gak membereskan hidup. Berubah kelakuan, suka membalas kejahatan kebaikan, mengasihi musuh, itu merubah hidup. Masa ada orang Kristen, bahkan pendeta mau cerai, kan rusak Kristen seperti ini. Siapa di antara Anda yang kecewa dengan perkawinannya, Anda sedang digembalakan setan. Catat dong baik-baik. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, dengan segala kekurangannya, itu gak pernah salah pilih. Jangan pernah niat ganti. Jangan niat tukar tambah. Apalagi buka cabang, janganlah. Catat baik-baik. Kalau lu sakit kanker gak ada seriusnya. Kalau Anda mengkhianati perkawinan Anda, selesai Anda itu. Ini masalahnya. Yang serius bagi dunia gak serius lagi di mata kita. Yang serius di mata Tuhan, seriuslah di mata kita. Supaya nyambung kita dengan Tuhan. Kanker itu serius bagi orang gak percaya. Bagi orang benar gak serius lagi kanker. Karena gak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Dosa itu serius bagi orang percaya. Jujur, boleh gak doa kesembuhan? Boleh sampai limit tertentu, harus gitu dong. Karena limit berikutnya doa kesembuhan itu kebodohan. Itu ngelawan muka Anda. Jujur dong, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat mati dong. Kalau sembuh melulu, kapan matinya? Ada apa Kristen ini? Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel gak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Jangan ngamuk Anda. Kristen itu harus konsisten. Mana lebih bagus? Singapura atau surga? Surga. Kalau nggak percaya Anda mati malam dia lah. Surga lebih bagus. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ayo dong. Menyesatkan lama-lama penekanan doa kesembuhan. Blunder itu. Makanya kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Berubah kelakuan itu ciri utama Kristen. Buah roh itu ciri utama Kristen. Khotbah bukan ciri utama Kristen. Makanya enggak semua orang percaya harus khotbah. Makanya bisa khotbah bukan ukuran rohani.
Mimpin pujian, bahasa roh, nubuat, mujizat. Itu bukan ciri utama orang Kristen. Sampai mati pun Anda nggak bisa mimpin pujian. Sampai mati Anda pun nggak bisa bahasa roh. Sampai mati Anda nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh. Nggak ada masalah. Tapi sampai mati Anda nggak pelaku firman, selesai. Iman tanpa perbuatan, mati. Berarti penentu. Khotbah tanpa perbuatan mati. Bukan khotbahnya yang menentukan, perbuatannya. Saya gembala jemaat, satu jemaat di Pondok Indah. Ada worship leader saya menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenang. Gemetar-gemetar menyembahnya. Tapi bisa pulang naik motor, lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan kesurupan nih orang. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Semua khotbah, semua penyembahan, semua nyanyian pujian kepada Tuhan dalam ibadah. Kalau nggak merubah kelakuan, semuanya itu bobotnya hanya entertain. Catat dong baik-baik. Semuanya itu bobotnya hanya entertain. Ada pengkhotbah gemetar-gemetar. Pulang istrinya gemetar sama dia. Galak banget sama istrinya. Ini kan penipu-penipu ulung. Orang bisa kita bohongi, Tuhan mana bisa kita bohongi. Ayolah. Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Lama-lama itu kebodohan. Makanya Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70, berarti ada limit kan? Lebih daripada itu apa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Makanya ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi, bukan di kalangan jemaat, di kalangan para pendeta dan dosen teologi. Bukan di kalangan jemaat, para pendeta dan dosen teologi. 4 sesi, 2 sesi coffee time, break, istirahat. Lagi kami minum kopi, ada pendeta muda datang. Pak Ridwan, setelah 2 sesi saya ikuti seminar ini, saya mau tanya Pak Ridwan. Anak saya umur 4 tahun, ya kenapa? Sakit-sakitan, berarti boleh nggak doa kesembuhan? Berapa tahun? 4 tahun. Langsung saya teriak. 4 tahun. Boleh. Langsung keras. Boleh. 4 tahun. Tapi ada pendeta muda bilang, Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 48 tahun udah setengah jalan. Ya setengah suara lah. Ada apa sih Kristen ini? Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan. Susah orang Kristen ini. Diajarin yang benar gak mau. Halo, ada pendeta datang lagi. Pak Ridwan umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Kalau gitu boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Kan mau lewat net nih orang. Jangan delay terus lah. Aduh ketawanya gimana. Ada pendeta yang sudah pensiun. Dia bilang, Pak Pendeta, umur saya sudah 88. Iya kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Kalau gitu boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Take off lah. Kayak niat banget Anda hidup selama-lamanya di bumi. Capek lah. Ada orang tua sudah pikun, gak kenal anak mantu cucunya, gak bisa lagi bergerak, umurnya 105 ulang tahun. Keluarganya nyanyi, panjang umurnya. Ini kan menyiksa orang. Ketawa kalian itu ada unsur kepedihan. Gagal fokus Kristen menekankan kesembuhan. Catat dong baik-baik. Malanglah nasib kita, sakit sembuh, bohongnya gak sembuh. Lumpuh berjalan fisik, berjinahnya tetap berjalan, selesai. Kesembuhan tidak menyelamatkan. Ini penting. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya kepada Yesus? Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Berapa yang percaya? Semua percaya. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kenapa 1? Alkitab tegas. Jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai.
Tuhan tidak meletakkan sukacitanya kesembuhan. Kalau Anda sakit sembuh, Anda yang sukacita. Tuhan belum. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kesembuhan. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita. Kenyataan kagak. Tuhan malah sedih lihat yang 9 yang sembuh. Dengan pertanyaan retoris, Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9? Kata di manakah? Bukan Tuhan gak tahu. Tapi mengajarkan murid-muridnya bahwa sembuh itu bukan ciri utama ajaranku. Bertobat itu ajaranku. Lihat ayat 42. Supaya kita sungguh berfokus kepada mujizat yang sesungguhnya. Ayat 42 kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, ya. Udah buka puasa belum ya? Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Yes. Ayo cerdas dong. Kata mana representatif keterangan waktu? Seketika, jawab. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini mujizat terendah. Siuman dong lihat. Seketika. Gak capek-capek. Ini mujizat terendah. Sementara ini masih dikagumi orang percaya. Ada apa Kristen ini? Itu kan dialamatkan bagi orang gak percaya supaya percaya. Atau orang gak kurang beriman supaya beriman. Ayo dong. Seketika. Apalagi Tuhan sampaikan di balik ini. Hai umatku. Yang seketika gak ada unsur kekekalannya. Catat dong baik-baik. Lazarus dibangkitkan Tuhan gak? Mati lagi gak? Mati lagi karena sementara. Yang kalian kenal di Pulau Gadung itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Mati lagi karena sementara. Laut dibelah Tuhan gak? Statusnya sekarang terbelah atau digabung? Sementara. Ayo dong siuman lah. Ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan Pak Ridwan. 5 tahun yang lalu Bapak datang ke rumah sakit Darmais. Bapak doakan saya sembuh. Yang benar Bu? Benar Pak Pendeta. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan. Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Ada nggak orang sakit kanker sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Capek deh. Mati lagi. Yang pernah yang sakit sini. Sembuh. Kau tetap mati lagi. Karena itu sifatnya sementara. Kok yang sementara ditekankan di gereja menghina salib Kristus saja kita? Halo? Yesus bisa menyembuhkan gak? Iblis bisa menyembuhkan gak? Berarti kesembuhan gak ada istimewanya. Yesus bisa mengampuni dosa kita gak? Iblis bisa gak? Itu istimewa, itu mujizat sesungguhnya. Ayo dong. Lumpuh berjalan seketika. Mayat mati bangkit seketika. Ibu-ibu lihat saya. Ibu-ibu lihat saya. Ada enggak perintah Tuhan? Hai istri, tanduklah suamimu. Enggak ada. Kayaknya sukacita Anda. Ada enggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Jawab dengan tegas ibu-ibu. Ada enggak? Itu bisa seketika atau proses tahunan. Tumben jujur lu. Berarti mana lebih mujizat? Istri tunduk pada suami atau lumpuh berjalan? Istri tunduk pada suami. Kalau kalian masih lebih kagum melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit daripada istri tunduk pada suami, belum tuntas mental dukun Anda. Karena itu seketika semua. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan, katakan amin. Jangan anti kesembuhan, katakan amin. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Utamakanlah perubahan kelakuan. Bapak-bapak sekarang. Lihat saya bapak-bapak. Mana bapak-bapak lebih menikmati?
teguran istri atau pujian istri orang? Susah. Biarlah dibongkar kemunafikan kita. Maafkan saya. Kalau Anda nggak menikmati teguran istri Anda, lebih menikmati pujian suami orang, maafkan saya. Kan kelihatan bodohnya. Ayolah. Khotbah kayak gini kurang populer. Tetap ada kemungkinan nggak diundang lagi. Khotbah ajalah kebenaran. Ini akhir zaman. Khotbah ajalah kebenaran. Sekarang khotbah kebenaran. Walaupun nggak sukai. Bapak-bapak maafkan saya. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal kita. Ada nggak sehebat dibandingkan istri kita dalam mengenal kita? Nggak ada. Bahkan catat baik-baik, sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, nggak ada 1/10-nya dibandingkan istri saya dan mengenal saya. Nggak ada 1/10-nya. Berarti jujur, kalau istri orang memuji kita, berangkat dari mengenal kita atau tidak mengenal kita? Kalau gitu bodoh banget kita nikmati orang nggak mengenal kita. Jangan kesurupan lah. Ayolah. Kalau Anda nikmati pujian istri orang, malah Anda ambil itu jadi referensi untuk istri Anda. Ya makin tinggi tingkat kesurupan Anda. Mami. Apa sih Pak? Pulang gereja kok marah-marah? Tahu gak Mi? Dengar baik-baik. Apa Pak? Banyak ibu-ibu di gereja muji saya ini sabar. Sambil marah. Kan pemain watak nih orang. Bapak-bapak kalau istri orang muji kita. Dengar baik-baik. Masuk telinga kanan keluar. Kanan lagi. Jangan sempat lewat sedikit pun jangan. Kanan aja lagi. Mental aja lah. Mana ada bobot orang memuji kita. Jangan ketawa ibu-ibu. Termasuk kau. Jangan nikmati pujian suami orang. Nanti kelihatan bodohnya. Tapi banyak orang. Bahkan ada pendeta. Jadi menceraikan istrinya. Gara-gara singernya suka muji-muji dia. Kan sakit jiwa orang seperti ini. Nggak kenal Tuhan Yesus orang seperti ini. Makanya saya berani berkata bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Ya. Yang seketika bukan ciri utama Kristen. Lihat dong ayat 43. Saya sedih orang kenapa nggak pernah baca Alkitab yang dengan benar ya. Ayat 43. Sama-sama kita baca Bapak Ibu jemaat sekalian. 1, 2, ya. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan apa? Kalau peringatan keras serius nggak? Serius dong. Apa peringatan keras Tuhan Yesus? Lihat ayat 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini. Apa itu tentang hal ini? Tentang kesembuhan kusta. Jangan kau ceritakan kemana-mana. Karena berita kesembuhan bukan berita utama Injil. Catat dong baik-baik, dilarang tuh. Ini jelas Alkitab kita. Saya kira Alkitab Anda juga begitu. Catat baik-baik. Berita kesembuhan bukan berita utama Injil. Yuk kita buka Lukas 24 ayat 47. Operator, Lukas 24 ayat 47. Ini Alkitab kita. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang apa yang harus disampaikan. Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Ini inti Injil. Bukan sakit sembuh. Ini Alkitab Anda dan saya. Tapi karena kita lebih kagum nilai-nilai sementara, rasanya kita dipakai Tuhan kalau mendoakan orang lumpuh berjalan. Kalau mendoakan orang mati bangkit. Padahal itu bukan tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Siumanlah Anda. Hamba Tuhan yang diurapi adalah tetap menjadi pelaku firman Tuhan, tidak pernah menyerah sampai mati. Itu hamba Tuhan diurapi. Tetapi banyak orang menganggap nilai-nilai yang seketika, nilai-nilai yang supranatural ansih itu luar biasa. Karena kita nggak mengerti
mati tentang pengenalan akan Tuhan. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini tegas sekali pelajaran Kristen yang seringkali nggak diajarkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apa katanya ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Bukan. Kata setiap orang tidak ada pengecualiannya. Bentuknya apakah khotbah, penyembahan, mujizat, nubuat? Bukan. Melainkan apa Bapak Ibu Saudara? Melainkan pelaku firman. Anda nggak pernah salah memaknai kekristenan kalau pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan mati, nubuat, mujizat, bahasa roh, khotbah, sekolah teologi, mengajar tanpa perbuatan selesai kita semua ini. Ini penting sekali. Karena apa? Karena begini, termasuk akhir zaman sekarang ini. Matius ayat 22. Pada hari terakhir, berapa orang? Bahasa Yunani banyak, mayoritas. Lebih banyak hamba Tuhan seperti ini daripada enggak. Lebih banyak hamba Tuhan bagus khotbah, banyak mujizat daripada hamba Tuhan pelaku firman. Lebih banyak ini. Ini sedih. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Kata mengadakan banyak mujizat berarti mujizatnya terjadi. Bukan enggak terjadi. Terjadi. Demi namamu nubuatnya jadi, mengusir setannya terjadi, banyak mujizatnya terjadi juga. Tetapi apa kata Tuhan? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kau khotbah, kau bernubuat, tetapi menipumu tetap jalan. Sombongmu tetap jalan. Berzinamu tetap jalan. Ini sekarang banyak terjadi. Ayolah Bapak Ibu. Upah dosa maut. Bukan upah gak bisa khotbah maut. Bukan upah gak punya anak sampai mati maut. Maafkan saya. Kalau Anda gak punya anak sampai mati gak ada masalah lah. Kalau Anda tidak pelaku firman Tuhan sampai mati masalah besar. Ini penting sekali. Ayo. Lihat kembali Markus pasal 1. Ayat 44. Dilarang keras. Ingatlah. Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentayanmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya setelah kau sembuh, kau percaya, kau dimuridkan, kau bertumbuh. Jangan berita-berita kesembuhan penekanan. Nanti orang lebih suka datang ke Yesus untuk sakit sembuh daripada berubah kelakuan. Sehingga banyak orang khotbah bagus, kelakuannya gak berubah. Bahkan banyak orang buat mujizat-mujizat tapi kelakuannya gak berubah. Ada seorang gembala melarang ke dokter. Yesus bisa menyembuhkan, dia larang. Ini kan sedih. Suatu kali jemaatnya ada orang kaya, sakit parah. Keluarganya bilang, ke dokter lah, kita ke Singapura. Enggak, kata pendeta saya enggak. Ke dokter lah, tetap dia. Akhirnya dipaksa, akhirnya dia ke dokter. Sampai di Singapura, dia ketemu pendeta yang melarang ke dokter. Ketemu. Kaget dia. Salam Pak Pendeta, buang muka pendetanya. Pak Pendeta salam, sana, diusir. Karena ketangkap basah. Jangan gitulah, ayolah Bapak Ibu. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kedokteran itu keterampilan dari pengetahuan. Kalau mobilmu mogok, jangan bawa ke bengkel sepeda. Apalagi bengkel televisi. Apalagi Anda doa. Bisa terjadi kalau itu terjadi yang gak memungkinkan Anda ke bengkel. Suatu kali Anda mogok di satu pedalaman di Kalimantan Barat. Ke bengkelnya harus ada 600 km. Bisa terjadi karena memang gak ada. Tapi kalau ada ke bengkel, ya ke bengkel dong Anda. Ayolah. Masa Anda beli nasi gak perlu petani. Nanam sendiri. Giling sendiri. Kapan penginjilannya kalau begitu? Ayo, itu semuanya keterampilan. Anak kita kan harus sekolah juga, ada gurunya. Itu keterampilan, tidak ada masalah. Ini penting sekali. Tapi jangan kedukun, itu bukan keterampilan. Itu kok segelap. Artinya, bisa nggak tanpa dokter sembuh? Bisa.
Tapi itu satu-satunya cara yang Tuhan gunakan. Tidak. Ini penting sekali. Supaya jangan kita salah percaya kepada Yesus. Dilarang. Jangan lupa. Yehova Jireh, Yehova Nisi, jangan ragukan. Tetapi itu bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yehova, bukan El Shaddai, Adonai, Elohim. Itu menyelamatkan. 10 orang sakit kusta sembuh. 9 berkata, Yesus penyembuhku. Tapi gak selamat. Kalau Yesus penyembuhku, bukan juru selamatku. Ya gak selamat dong. Ini penting sekali. Supaya jangan mendekati Yesus sekedar penyembuh. Jangan sekedar itu. Maka apa yang terjadi? Orang ini melawan. Kebanyakan orang Kristen sekarang, bahkan pendeta-pendeta sekarang, ayat 45. Lihat ayat 45. Dia mengarah kepada mujizat-mujizat semu, ayat 45. Tetapi, Markus 1 ayat 45. Tetapi orang itu pergi ngapain? Memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Aku sembuh, aku sembuh. Sehingga apa lanjut? Sehingga apa? Sehingga Yesus gak dapat lagi terang-terangan. Gak dapat. Terhalang berita Injil gara-gara lebih menekankan kesembuhan daripada pertobatan. Sekarang gereja-gereja lebih suka dan lebih mengagumi Tuhan yang menyembuhkan daripada Tuhan yang membongkar kemunafikanku. Halo. Kenapa makin banyak akhir zaman penyesat? Karena orang lebih suka kesembuhan dan iblis pun datang ke gereja nanti dengan kesembuhan-kesembuhan. Kenapa makin sedikit orang benar-benar percaya? Karena sedikit sekali yang suka meninggalkan dosa dan kejahatannya dan merubah karakter dan kelakuannya. Ini masalahnya. Halo. Lebih kagum Anda mayat didoakan bangkit daripada Anda pelit jadi pemberi. Kan gagal Anda memaknai kekristenan. Sehingga ada orang Kristen suka kesembuhan. Tapi sampai detik ini pelitnya auzubillah bin jalik. Iya loh. Enggak ada di sini satu, mungkin 2 ada. Ini masalahnya. Ini sedih rasanya. Akhirnya Tuhan terhambat memberitakan Injil. Karena rame-rame orang datang ke dia bukan untuk perubahan hidup. Bahkan di gereja-gereja kalau orang-orang kaya hadir di situ, jangan tegur dosa mereka. Maafkan saya, sama orang kaya, ada orang kaya nggak di sini? Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya loh. Karena saya nggak tertarik uangnya. Saya ngomong sama beberapa konglomerat, kalau kau berzina, ada pendeta tahu, nggak berani menegur dosamu, orang itu suka uangmu, tapi jiwamu dijorokin ke neraka. Itu penjahat. Kalau kau berzina, kau menggelapkan pajak, saya tegur. Lu gak suka sama saya, gak ada masalah. Tapi yang penting, jangan binasa hidupmu. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Sama orang miskin, lebih keras lagi khotbah saya. Ada orang miskin gak sini? Supaya jangan sempurna penderitaan Anda. Maafkan saya, orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga, itu Alkitab. Makanya supaya jangan binasa keras khotbah saya. Jangan berzina, jangan korupsi, jangan gelapkan pajak. Tegur saya. Saya tegur orang seperti ini. Jangan main-main, jangan menganggap uang banyak, menyumbang gereja banyak, dosa diampuni. Enggak bisa, tanpa pertobatan dosa enggak bisa diampuni. Tetapi maafkan saya, agak lebih mending walaupun sama-sama menderita, agak lebih mending orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka. Iya. Orang kaya sebelum masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Orang miskin udah semi neraka di bumi, masuk neraka lagi loh. Janganlah. Kotokonomen. Makanya kaya miskin harus bertobat. Yang sepakat katakan amin. Yes. Akhirnya Tuhan mengundurkan diri sehingga Yesus gak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Kalimat terakhir ayat 45. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru untuk mujizat. Ayat 1. Markus 2 ayat 1 operator. Apa yang terjadi? Setelah beberapa hari Yesus
mengasingkan diri. Kemudian Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Apa yang terjadi? Ayat 2 operator. Maka datanglah orang berduyun-duyun, berkerumun. Sehingga enggak ada lagi tempat. Jangankan dalam rumah, depan pintu pun enggak, halaman pun penuh. Ingat zaman Yesus, rumah itu kayak roti. Disebut bait lehem. Bait itu bed, itu rumah. Lehem itu roti. Yaitu depan doang ada pintu dan jendela. Kiri kanan enggak ada jendela. Sehingga penuh di rumah, penuh di halaman, di depan pintu, penuh semuanya. Untuk apa? Untuk mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan gak gagal fokus kalimat terakhir. Ayat 2 apa? Sementara ia tetap memberitakan firman kepada mereka. Bukan kesembuhan. Beritakan firman. Apa itu fungsi firman? 2 Timotius 3 ayat 16 operator. 2 Timotius 3 ayat 16. Fungsi firman utama bukan untuk kesembuhan. Fungsi firman utama ada 4. 2 Timotius 3 ayat 16 operator. Sahur. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena enggak semua saya lihat bawa Alkitab, malas-malas mereka ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa Bapak Ibu? Mengajar, itu yang pertama. Kedua untuk apa Bapak Ibu? Menyatakan kesalahan. Kalau kita dengar khotbah, dibongkar perjinahan kita, dibongkar pemalas kita, dibongkar, itu berarti bagus tuh. Berarti Tuhan sayang sama kita. Ini penting, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Orang gereja pulang harus berubah. Makin lebih baik daripada sebelumnya. Maka bahagia sekali pasangan kita. Karena dia punya pasangan yaitu kita. Yang mau terus makin berubah, makin baik. Gak mungkin pernikahan orang Kristen yang benar makin lama makin menderita. Enggak, pasti makin lama makin bahagia. Karena pasangannya berlomba-lomba berubah makin baik. Dan dididik orang dalam kebenaran. Puncak mujizat. Mujizat yang sesungguhnya kita hidup benar. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jawab, apanya yang benar? Doanya atau orangnya? Orangnya. Nyanyian orang yang benar. Penyembahan orang yang benar. Khotbah orang yang benar. Orangnya. Kalau nyanyian kita benar, khotbah kita benar, tapi kelakuan kita seharian enggak benar, itu kan menjijikkan. Kekejian bagi Tuhan. Ini penting sekali. Tunjukkanlah kedahsyatan Allah, tidak sekedar hal lahiriah, lumpuh berjalan. Kalau itu kedahsyatan Allah, lumpuh berjalan, mati bisa bangkit, iblis pun bisa menandinginya. Karena akhir zaman bisa mayat bangkit dilakukan oleh iblis, sehingga makin banyak orang disesatkan. Tapi bukankah iblis gak bisa mengampuni dosa kita? Kedahsyatan Allah. Kita bertobat dan diampuni dosa kita yang gak bisa lakukan iblis. Kedahsyatan Allah. Kita yang pemarah jadi lemah lembut. Yang sulit mengampuni jadi suka mengampuni. Yang pemarah jadi lemah lembut. Yang gak bisa dilakukan iblis. Kedahsyatan itu dari Allah. Itu nyanyian kita. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau Anda enggak main dalam dosa, hidup dalam kekudusan, itulah kedahsyatan Allah. Tapi kalau Anda khotbah bagus, banyak mujizat, rumahmu makin kaya, mobilmu mewah-mewah, tetapi kau main-main dalam kekudusan, kau sedang melempar kotoran ke salib Kristus. Ini penting sekali. Maka Yesus konsisten, fokusnya biarpun motif mereka untuk mujizat, Tuhan tetap menyampaikan firman yang berfungsi mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Anda harus rindu pengkhotbah siapapun di mimbar ini, arahnya kepada 4 ini. Pasti Anda gak keliru. Lihat ayat 3 dengan teliti dan ayat 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Tetapi, kata tetapi artinya mereka
mereka ke tempat Yesus nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pikiran mereka bawa pagi-pagi orang lumpuh dapat dibawa ke depan Yesus dan Yesus akan menyembuhkan dia. Kaget mereka, nggak sesuai dengan pikiran mereka, penuh. Jangankan ke dekat Yesus, masuk ke pintu pun nggak bisa, penuh semua. Jujur Bapak Ibu, yang mereka lakukan ini nggak lazim. Yang lazim ya Pak, apa? Dia ngomong sama lumpuh. Om, kalau om mereka. Keponakan, anak, pa. Besoklah kita datang lagi. Penuh sekali ini. Kan itu lazim. Tapi yang terjadi apa? Mereka ke samping rumah yang gak ada orang. Karena tembok, gak ada jendela Bethlehem, rumah roti. Apa yang mereka lakukan berikutnya? Naik ke genteng. Kalau konteksnya di Bekasi, naik ke genteng. Resiko enggak? Mereka berpikir enggak akan naik ke genteng? Enggak. Berarti mereka bawa tangga enggak? Ya enggak dong. Bawa tali enggak? Enggak. Naik ke genteng resiko apa? Jatuh, nambah yang lumpuh. Bukan sembuh, nambah. Enggak lazim. Yang kedua, mereka menurunkan orang lumpuh lewat atap. Itu lumpuh itu tegak lurus atau berbaring gini? Berbaring. Berarti dibuka gentengnya satu atau puluhan. Kalau satu orangnya harus di blender. Masukin. Itu puluhan. Resiko enggak? Resiko yang punya rumah protes. Maling-maling bongkar rumah orang. Digebukin empat-empatnya. 5 yang lumpuh. Loh iya dong. Saya dramatisir sedikit ya. Kan saya khotbah. Enggak lazim ini. Kemudian mereka nggak bawa tali, mereka nggak ada kepikiran lewat genteng. Mereka tarik yang sedang berbaring di lantai luar itu, diangkat ke genteng untuk diturunkan ke dalam. Itu kemungkinan kain-kain mereka, baju mereka dibuka diikat-ikat. Itu perlu hati-hati sekali. Itu ngangkatnya harus seimbang. Kalau salah, yang lumpuh mati. Ini Tuhan lihat semua. Begitu terangkat di genteng, mereka tarik napas dulu. Karena itu pekerjaan yang tidak mudah dengan alat yang sangat darurat. Nurunkan itu juga hati-hati supaya jangan kelepas, jatuh ke tempat orang ramai, lebih banyak lagi lumpuh. Dan itu Tuhan lihat supaya Anda mengerti iman, lihat ayat 5. Yang mereka kerjakan ini menunjukkan iman. Tuhan gak bisa dibohongi. Ketika Yesus melihat iman mereka, ini dia. Yesus yang melihat iman mereka. Kalau saya melihat iman mereka bisa salah. Tapi Yesus. Jawab Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka. Yang lumpuh sudah sembuh belum? Belum. Karena kesembuhan bukan ukuran iman. Catat dong baik-baik. Halo. Tahan banting. Tidak pernah menyerah. Itu gambaran iman. Ku tak akan menyerah. Lanjut. Pada saya takut malaikat kasih backsound. Bohong, bohong, bohong. Alah nyanyi tok lo. Lip service lo. Kenapa gak berani di gereja ini? Berapapun pendapatku Tuhan. Aku gak pernah menyerah. Tetap aku disiplin memberikan perpuluhan. Itu kan ciri-ciri orang Kristen beriman. Yang tepuk tangan itu waras itu. Ayo dong. Sekalipun istrimu cerewet sampai mati, kau bilang Tuhan kasihlah istrimu. Saya gak pernah menyerah, tetap saya mengasihi istriku. Itu iman. Bukan iman Tuhan istriku cerewet, tapi saya beriman. Tahun ini dia gak cerewet lagi. Itu bukan iman, itu keinginan. Ayolah Nora. Ada apa Kristen ini? Beriman itu bicara pengorbanan. Makanya siapa disebut Bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Itu bicara Abraham menerima atau berkorban? Menerima, bukan di situ Abraham disebut Bapak beriman, bukan. Beriman itu bukan pada janji Tuhan. Ada pendeta berani berkata, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan aduh kesurupan orang ini. Kapan kau bayar premi bisa mengklaim begitu? Jangan gitulah, menipu itu namanya.
Ayo dong. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Siapa Tuhan? Ismail atau Ishak? Ishak yang kau kasihi. Oke Tuhan, kenapa Tuhan? Saya beli dia Fortuner atau Pajero? Bukan. Saya beli dia apartemen di Kuningan atau di Menteng? Bukan Abraham. Diapain Tuhan? Sembeli dia bagiku. Itu menerima atau berkorban? Abraham manusia biasa atau robot? Ada enggak pergumulan berat dalam batin dia? Akhirnya taat enggak? Itu beriman. Bapak-bapak nanti malam kalian suami istri masih satu kamar kan tidurnya kan? Udah pisah? Kesurupan loh. Ya kalau udah meninggal ya pisah lah, jangan tidur di makam lah. Nanti malam kalau istrimu tidur tatap dia. Bilang sama Tuhan, Tuhan cerewet sekali istriku ini. Tapi aku beriman. Biar cerewet bagaimanapun dia, aku tetap mengasihi dia. Itu iman. Rata-rata amennya kurang rela. Amin. Bukan, amin. Amin. Atau suamimu nanti malam tidur, kau tatap dia 40 detik. Tuhan. Banyak sekali sifat dia menyebalkan Tuhan. Tapi kau bilang tunduk pada suami. Tuhan, iman itu pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Sebagaimana bapak orang beriman. Tuhan, bagaimanapun suamiku, aku tunduk pada dia. Itu iman. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah ini. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Ayolah. Tuhan lihat iman mereka. Iman itu kesukaan Tuhan. Apa arti iman? Bukan sekedar percaya. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya Yesus untuk menyembuhkan. Tapi satu yang belajar mempercayakan hidup, itu iman. Mempercayakan hidup, itu disertai dengan ketaatan. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Harus sertai ketaatan. Maka Tuhan hargai, Tuhan kasih hadiah yang luar biasa. Apa itu? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pakai tanda seru, antusias sekali Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau Anda sutradara film, begitu dibilang dosamu diampuni, sukacita enggak yang lumpuh? Sukacita enggak? Enggak. Ya gitu doang. Kalau Anda bilang haleluya. Anda enggak lulus jadi sutradara. Ya gitu doang. Gue mau berjalan bukan dosa diampuni. Apalagi yang di atas genteng. Ngapain gue angkat capek-capek nurun gini. Dosamu diampuni. Apa kaitannya? Gue mau dia berjalan. Itulah makin banyak orang binasa ke neraka. Jawab. Dosa kita diampuni. Berarti terhalang gak kita ke neraka? Terhalang. Jawab. Kau lumpuhmu sembuh. Tapi dosamu gak diampuni. Bisa masuk surga gak? Enggak. Lebih mulia dosamu diampuni daripada sakitmu sembuh. Maka Tuhan kasih hadiah yang tinggi sekali. Tetapi kenapa orang kagum dengan kesembuhan-kesembuhan? Karena gak ngerti mujizat yang sesungguhnya. Sehingga banyak kami pendeta khotbah bagus, tapi tetap kompromi dan main-main dalam dosa. Mengerikan ini. Ada orang sedang saya bimbing, bagus sekali khotbahnya tentang perkawinan bahagia. Tapi dia hianati istrinya dan dia main sama perempuan lain. Ini kan main-main. Ayolah Bapak Ibu. Kita sedang menghina salib Kristus kalau kita memaknai kekristenan sekedar sakit sembuh tapi tetap kompromi dengan dosa. Ini penting sekali. Sayang, antusiasnya Tuhan, sukacitanya Tuhan memberikan yang terbaik, respon biasa-biasa saja. Catat baik-baik. Kesembuhan bagi orang percaya tidak lagi jawaban. Hidup benar bagi orang percaya itulah jawaban. Sakit kanker bagi orang percaya tidak lagi serius. Bohong bagi orang percaya serius.
Buka situs porno bagi orang percaya serius sekali. Ini penting sekali. Saya ulangi. Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Jawab, mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Berarti kalau kanker enggak ada masalah dong. Efektif kita masuk surga. Itu ketawa Anda mengandung kepedihan. 2 tahun yang lalu saya kritis. Segera mau dilarikan ke Singapura. Saya bilang, Mama tunggu dulu tuh. Dok tunggu dulu. Kita berdoa. Ya Pak Pendeta. Terus saya berdoa, Tuhan. Tolonglah Tuhan, kasihanilah saya Tuhan. Kalau sakit parah ini momentum aku untuk meninggal. Dalam nama Yesus tolonglah on time. Jangan delay lagi lah Tuhan. Dalam nama Yesus tolong on time. Tuhan yang bilang delay, aduh. Jadi ketemu kita, malas saya sebenarnya. Jujur kalau 2 tahun lalu saya mati, saya ketemu apa? Musa, Daniel, Paulus, Ribka, Esther. Daripada ketemu kalian, saya lebih suka ketemu mereka. Jujur aja lah. Jadi kalau sakit parah Anda orang percaya, kalau enggak orang percaya jangan tangkap ini. Bagi orang percaya, kalau sakit parah Anda bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini momentum aku meninggal, on time lah. Itu Kristen. Kalau delay itu Tuhan yang bilang, bukan saya, bukan diri kita. Enggak ada amin. Susah Kristen ini. Nyanyinya keren. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Ya, ya. Ulangi. Ku jawab ya. Dipanggil nanti malam. Ku jawab ya Tuhan, gitu dong. Pembohong. Susah. Orang Kristen yang diajari kebenaran. Mujizat yang sesungguhnya. Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lo kalau gitu. Kalau keuntungan jangan ditunda dong. Pak, tanahmu yang di dekat Bekasi Jalan Raya itu berapa duit harganya? 5 miliar. Ada orang mau beli 10 miliar. Yang benar? Iya. Tapi 40 tahun lagi dibayar. Ngapain 40 ditunda? Sekarang dong. Orang keuntungan. Kalau Tuhan hari ini aku meninggal, sekaranglah Tuhan. Tapi kalau delay itu haknya Tuhan. Karena aku bukan kepunyaanku tapi kepunyaan Tuhan. Makanya kita ketemu. Males sebenarnya. Ayolah Bapak Ibu. Makanya lihat, rohaniwan pun mengenyek Yesus. Ayat 6-7. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Konteks sekarang dosen-dosen teologi. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Lanjut. Siapa bisa mengampuni dosa? Allah sendiri. Ulangi siapa? Allah. Ulangi siapa? Iblis nggak bisa. Maka kedahsyatan Allah bukan sakit sembuh. Bisa dosa kita diampuni. Itu mujizat sesungguhnya. Cuma Allah sendiri. Soal sembuh. Jangankan Tuhan Yesus. Iblis pun bisa. Jangankan iblis. Anak buahnya yang terkecil. Ponari namanya di Jawa Timur. Bisa menyembuhkan. Iya, maafkan saya. Orang Kristen pun berduyun-duyun loh. Minum air yang batunya diletakin. Karena lebih suka kesembuhan daripada perubahan kelakuan. Binasalah Anda. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa. Katakan amin. Dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kok ada ajaran sekarang Yesus bukan Allah? Yesus di bawah Allah Bapa. Ini kan mulai menyesatkan. Mengerikan sekarang ajaran-ajaran. Mirip benar. Awas, hati-hati Anda. Yesus juru selamat. Tapi ada yang bilang Allah Bapa juru selamat. Yesus hanya petugas. Ada apa Kristen ini? Hanya Allah sendiri yang mengampuni dosa. Dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jangan kurangi nilai Yesus. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal, sejajar. Gak ada yang di atas, gak ada yang bawah. Ini tegas. Karena makin licik iblis menyesatkan. Lihat bagian-bagian terakhir. Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Sama-sama baca ayat 9. Sama-sama baca ayat 9. 1, 2, ya. Atau kira-kira jawabmu apa? Mana lebih mudah? Lebih mudah bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Lebih sulit dosamu diampuni. Kenapa? Karena bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Bisa terjadi walaupun Yesus enggak mati di kayu salib. Bisa terjadi. Sebelum Yesus datang ke dunia dalam perjanjian lama. Banyak enggak mujizat-mujizat lakukan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Termasuk Elia Elisa. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Tanpa Yesus mati di kayu salib. Tetapi untuk dosamu diampuni, enggak ada alternatif lain selain Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anak tunggal, mati di kayu salib karena dosa dan kejahatan kita. Dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut, yaitu dosa. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus yang sebentar lagi kita peringati, enggak ada pengampunan dosa. Jauh lebih indah dosamu diampuni daripada angkatlah tilammu dan berjalanlah. Karena jauh lebih sulit dosamu diampuni daripada sakit sembuh. Ini penting sekali. Bersyukurlah Anda mau mendengarkan firman Tuhan yang murni. Makanya ayat 10 dan 11 sistematis bobotnya mengerti kita, yaitu fokusnya ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus Kristus, Allah itu sendiri berkuasa mengampuni dosa. Ini tujuan utama, supaya kamu tahu Dia juru selamat. Maka dipakailah mujizat. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, ayat selanjutnya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tujuannya supaya kalian tahu Yesus itu yang mengampuni dosa. Bukan supaya tahu Yesus menyembuhkan sekedar itu doang, bukan. Karena orang mengerti Yesus menyembuhku, tapi Yesus bukan juru selamatku, binasa kita semua. Harus tujuannya supaya kita tahu Yesus Kristus juru selamat mengampuni dosa. Tidak ada alternatif lain yang dapat menyelamatkan bagi manusia selain Yesus Kristus. Kalau untuk sakit sembuh bisa alternatif lain. Kalau Yesus menyembuhkan itu bisa tetap kita binasa. Tapi kalau kita mendekat Yesus bukan sekedar Yehovah Jireh, bukan sekedar Yehovah Nisih, tapi Elohim Adonai, juru selamat, Tuhan Raja penebus kita. Maka itulah yang menyelamatkan. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Mulai saat ini identitas Kristen kita yang indah adalah kita enggak mau kompromi dengan dosa. Kalau berbuat dosa langsung bertobat minta ampun. Jangan pernah menikmati berbuat dosa enggak ketahuan Anda lega. Baiklah kita jangan berbuat dosa lagi. Seraya kita berdoa, kalau sampai aku berbuat dosa dalam nama Yesus, tolong langsung ketahuan ya Tuhan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi aku yang dablek ini. Sampai kapanpun aku gak pernah cocok dengan dosa. Yang ngeri kita berbuat dosa, gak ketahuan, kita nikmati. Akan terjadi proses pencocokan kita dengan dosa. Karena kita masih menikmati enaknya dosa. Tetapi sebaliknya, baiklah kita berdoa. Tuhan tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Tetapi Tuhan bukan konteks excuse. Tetapi Tuhan kalau sampai aku berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini memberikan pembelajaran ulang bagi aku yang dablek ini. Bahwa sampai kapanpun aku gak nyaman dengan dosa. Aku gak pernah cocok dengan dosa. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Di mana 2-3 orang
sepakat dalam nama Yesus, di situ dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Pilihan kita, mau mendekati dia sekedar sakit kita sembuh, atau mau mendekati dia dengan kita mau mengakui dosa dan kejahatan kita, dan mau kita minta ampun, bertobat dan berubah kelakuan kita, dan kita mulai suka menjadi pelaku-pelaku firman. Mujizat yang sesungguhnya hanya 2 dalam Alkitab. Pertama, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Yang kedua, Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan siang dan malam dan melakukannya. Puncak kekristenan adalah pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Ambil keputusan. Sehingga kita memaknai kekristenan. Kita memang gak ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Gak ragu Tuhan bisa memulihkan ekonomi kita. Tetapi apakah kita juga mengakui kedahsyatannya dengan hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Dengan karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan yang Kau kasihi. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami. Kau bongkar kemunafikan kami. Supaya diperbaiki kelakuan kami Tuhan. Dan dididik kami dalam kebenaran. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kejahatan kami. Bahkan bukan sekedar minta ampun ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Penolong, mampukan kami mengimplementasikan kebenaran firman ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan Tuhan, ubah hidup kami sehingga hidup kami memiliki keteladanan di atas rata-rata dalam kesabaran, dalam kekudusan, dalam mengasihi, dalam berkorban, dalam mengampuni. Karakter Kristus itu makin nyata. Sehingga setiap umat-Mu di tempat ini menjadi surat-surat yang terbuka. Yang bisa dibaca banyak orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Yesus Tuhan. Maka tempat ini hari demi hari makin ditambah-tambahkan jiwa-jiwa baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gembala kami setempat. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia. Di dalam kesetiaan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan.